Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai istirahat ya anak-anak solih. Sekarang waktunya kita untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Sudah siap anak-anak solih? Baik, hal yang perlu kalian lakukan sebelum kita lanjutkan materi berikutnya yaitu silahkan siapkan bukunya. Kemudian jangan lupa berdoa ya anak-anak solih agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak solih, materi kedua kita hari ini yaitu bagian-bagian tanaman dan manfaatnya. Materi tersebut adalah materi yang ada pada tema 1G subtema 3. Tujuan kita mempelajari materi tersebut yaitu siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tanaman dan manfaatnya dengan tepat. Jadi Ustadzah harapkan setelah kalian menyimak video penjelasan dari Ustadzah nanti, kalian bisa menunjukkan bagian-bagian tanaman, kemudian kalian juga bisa menunjukkan manfaatnya. Sudah siap anak-anak solih? Kita mulai ya. Bagian-bagian tanaman. Nah, perhatikan gambar yang ada pada layar kalian anak-anak solih. Di situ ada tanaman tomat. Nah, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari tanaman tomat tersebut. Yang pertama, bagian yang pertama. Bagian yang pertama apa anak-anak solih? Apa ya itu ya? Ya, benar sekali, itu adalah akar. Ya, jadi bagian tanaman itu dari yang kita urutkan dari yang paling bawah ya. Jadi ada akar. Selanjutnya ini apa anak-anak solih? Ya, itu adalah batang. Kemudian ada daun. Kemudian yang ini adalah bunga. Kemudian ada buah. Dan yang terakhir ada biji. Nah, untuk biji biasanya terdapat di dalam buah ya anak-anak solih, seperti yang bisa kalian lihat pada layar kalian. Nah, anak-anak solih itu adalah bagian-bagian dari tanaman. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, tanaman itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setiap bagian tanaman bisa kita manfaatkan. Ada tanaman yang dimanfaatkan bagian akarnya. Kemudian ada yang dimanfaatkan batangnya. Ada juga daunnya. Kemudian ada tanaman yang dimanfaatkan bunganya. Kemudian ada yang tanaman yang dimanfaatkan buahnya. Bahkan ada tanaman yang dimanfaatkan bijinya. Nah, bagian-bagian tanaman tersebut itu sangat bermanfaat bagi manusia ya anak-anak solih. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh dari tanaman yang dimanfaatkan akarnya. Nah, ini adalah contoh tanaman yang dimanfaatkan akarnya anak-anak solih. Perhatikan, tanaman apa ya itu? Ya, benar sekali, itu adalah singkong. Nah, singkong itu termasuk tanaman yang dimanfaatkan akarnya. Akarnya bisa kita konsumsi atau bisa kita makan ya anak-anak solih. Jadi singkong itu akarnya bisa kita olah menjadi bahan makanan. Selain itu ada contoh lagi, apa ini ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, itu adalah wortel. Jadi wortel itu termasuk tanaman yang dimanfaatkan akarnya. Jadi wortel ini bisa dijadikan, akar dari wortel bisa dijadikan bahan makanan ya anak-anak solih. Kemudian, nah ini, ada yang tahu gambar apa itu? Ya, benar sekali, itu adalah bawang. Nah, bawang juga termasuk tanaman yang dimanfaatkan akarnya. Ya, jadi bawang itu biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk bahan masakan ya, atau bumbu masakan seperti itu. Selain itu masih ada lagi. Nah, ini gambar apa itu anak-anak solih? Ya, itu adalah gambar kunyit ya.
Jadi kunyit itu adalah contoh tanaman yang dimanfaatkan akarnya ya. Nah, kunyit ini juga biasanya juga bisa dijadikan bumbu untuk masakan atau juga bisa dijadikan jamu. Jadi, itu adalah beberapa contoh tanaman yang dimanfaatkan bagian akarnya. Ada singkong, wortel, bawang, dan juga kunyit. Kemudian tanaman yang dimanfaatkan batangnya. Nah, ini anak-anak Soli. Apa itu? Gambar apakah itu? Ya, benar sekali, itu adalah bambu. Jadi, tanaman bambu itu dimanfaatkan bagian batangnya ya. Biasanya bambu ini bisa digunakan untuk tiang-tiang penyangga batangnya ya. Batang bambu biasanya dimanfaatkan untuk tiang-tiang penyangga. Kemudian selain bambu ada tanaman apa lagi ya yang dimanfaatkan batangnya? Nah, ini dia anak-anak Soli. Apa itu? Ya, itu adalah tebu. Jadi, tebu itu dimanfaatkan batangnya ya. Jadi, batang tebu itu banyak sekali mengandung air. Nah, airnya itu nanti bisa dijadikan untuk bahan pembuatan gula. Jadi, tebu itu tanaman yang bisa dimanfaatkan batangnya ya. Selain itu, apa ada lagi anak-anak Soli? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, ini ya. Ini adalah contoh tanaman yang dimanfaatkan batangnya. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah pohon sagu ya. Mirip seperti kelapa tapi berbeda ya. Bisa dilihat perbedaannya ada pada itu daunnya. Nah, tanaman sagu ini batangnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan penghasil tepung sagu anak-anak Soli. Ya, jadi inilah 3 contoh tanaman yang dimanfaatkan batangnya, yaitu bambu, kemudian tebu, dan juga sagu. Kemudian tanaman yang dimanfaatkan daunnya. Nah, bisa kalian lihat pada layar, itu gambar apa anak-anak Soli? Ya, itu adalah bayam. Nah, bayam merupakan contoh tanaman yang dimanfaatkan daunnya ya. Biasanya bisa digunakan untuk masakan sayur bayam. Kemudian ini lagi. Ini adalah contoh tanaman yang dimanfaatkan daunnya. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah kangkung. Ya. Selain kangkung masih ada lagi yaitu sawi. Nah, bayam, kangkung, sawi itu merupakan tanaman yang dimanfaatkan daunnya. Biasanya daunnya dijadikan sebagai bahan masakan ya. Kemudian ada juga tanaman yang dimanfaatkan bunganya anak-anak Soli. Nah, ini contohnya. Apakah itu? Ya, itu adalah brokoli. Nah, brokoli ini biasanya bunganya bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan ya. Kemudian, nah, yang ini juga bunga. Bunga apakah itu? Ada yang tahu? Ya, itu adalah bunga turi. Nah, bunga turi ini biasanya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian yang ini adalah bunga apa anak-anak Soli? Ya, itu adalah bunga mawar. Nah, bunga mawar itu biasanya dimanfaatkan sebagai hiasan ruangan ya, karena baunya yang harum. Nah, itulah anak-anak Soli contoh tanaman yang dimanfaatkan bunganya. Kemudian tanaman yang dimanfaatkan buahnya. Nah, bisa kalian lihat itu ada buah pepaya. Nah, pepaya itu adalah tanaman yang dimanfaatkan buahnya. Selain itu ada semangka, kemudian ada juga pisang. Nah, itu adalah beberapa contoh tanaman yang dimanfaatkan buahnya. Dan tentunya masih banyak lagi ya anak-anak Soli. Kemudian ada juga tanaman yang dimanfaatkan bijinya. Nah, ini anak-anak Soli, bisa kalian lihat tanaman apa itu? Ya, benar sekali, itu adalah tanaman padi. Jadi, padi itu dimanfaatkan bijinya. Nah, bijinya nanti berupa beras, kemudian beras diolah akan menjadi nasi, ya. Kemudian
Ada apa ini lagi anak-anak Soli? Ya, itu adalah jagung. Jadi jagung itu adalah tanaman yang dimanfaatkan bijinya ya. Kemudian ada lagi yang ini. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, itu adalah kedelai. Jadi kedelai itu adalah tanaman yang dimanfaatkan bijinya. Nah, itu anak-anak Soli beberapa bagian dari tanaman dan juga manfaatnya ya anak-anak Soli. Jadi ada tanaman yang dimanfaatkan akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, dan bahkan bijinya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan Ustazah tentang bagian-bagian tanaman dan juga manfaatnya. Agar kalian lebih memahami materi kita hari ini, sebagai latihan kalian hari ini, ayo mengamati halaman 82 dan 83. Silahkan dibuka bukunya halaman 82 dan juga 83. Tuliskan pada tabel manakah tanaman yang dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian akar, batang, daun, buah, bunga, dan bijinya. Jadi pada halaman 82 dan 83 sudah ada gambar beberapa tanaman ya. Jadi kalian bisa menuliskan pada tabel yang ada pada halaman 83 sesuai dengan manfaat yang digunakannya. Jazakumullahu khairan. Anak-anak Soli sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya anak-anak Soli. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.